Cek cek. Halo guys, kembali lagi bersama saya Arafa Gaming. Pada hari ini kita akan kembali bermain FC 25, melanjutkan perjalanan tim Garuda FC di Liga Belanda. Di pertandingan sebelumnya kita berhasil mengalahkan Sparta Praha dalam lanjutan babak kualifikasi Liga Champion round kedua dengan skor tipis 4-3, dan di mana secara agregat Garuda FC berhasil masuk ke dalam 32 finalis Liga Champion pada musim ini ya guys ya. Dan ada beberapa evaluasi. Kemarin kita menggantikan siapa ya, Hilgers dengan Rizky Ridho dan Sandy Walsh di sebelah kiri dengan posisi asli sebelah kanan. Tapi karena kurang menit bermain, mereka berdua sedikit kesulitan untuk melakukan pertahanan terbaik dari Garuda FC. Dan bagaimana keseruan pertandingan kita pada hari ini? Sebelum masuk ke dalam gamenya, langsung saja tekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar, dan ikuti seluruh sosial media dari Arafa Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arafa Gaming akan mengupload video terbarunya. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya, cus. Oke guys, kita sudah berada di dalam gamenya dan kita akan menghadapi Groningen kalau nggak salah dalam lanjutan Liga Belanda guys. Dan sebelum kita masuk ke dalam gamenya, kita akan melihat klasemen sementara dari Liga Belanda, di mana Garuda FC masih bertahan di peringkat pertama dalam klasemen sementara di pekan keempat ya guys ya. Di peringkat kedua ada Feyenoord, sudah memainkan 5 kali pertandingan dengan 11 poin. Di peringkat ketiga ada Go Ahead Eagles 8 poin. Di peringkat keempat ada FC Groningen yang bakal melawan kita di pekan kelima dengan poin 8. Dan di peringkat kelima ada SC Heerenveen ya guys ya dengan poin 8 guys. Dan di sini dari 1 sampai 8 kita tidak melihat PSV Eindhoven sang juara bertahan, sedangkan Ajax tetap stuck di peringkat 6 dan FC Twente ada di peringkat yang ke-7 ya guys ya. Tapi ya liga baru saja dimulai guys, baru pekan kelima guys, tapi kita tidak tahu untuk kedepannya seperti apa ya kita. Oke, kita akan open net analisis terlebih dahulu. Kita melihat ini dia dari Groningen ada Jurjus, Forsman dan Jessic ya, 3 pemain yang harus kita perhatikan. Dan di 4 laga terakhir Groningen hanya mampu menang 2 kali dan mendapatkan hasil imbang 2 kali guys ya. Semoga saja ini adalah kekalahan dia yang pertama kali di Garuda FC ya guys ya. Oke, ada lagi ada email. Ini jadwal ya guys ya, jadwal dan kita mendapatkan $300.000 atau 300.000 pound sterling karena kita berhasil masuk ke babak final Liga Champion ya guys. Dan kita langsung ke match day-nya saja. Dan Raval Strike nafasnya sedikit engap ya guys ya. Kita lihat Hendrik pun juga engap ya guys ya. Tapi Hendrik dan Raval Strike kita akan tetap kita mainkan. Dan ya inilah kita turunin, dan LB nya kita masukkan Arahan Pratama, dan kita lihat dan stamina juga pada segar bugar. Dan kita langsung masuk saja ke dalam gamenya ya guys ya. Dan semoga saja di pekan kelima kita mendapatkan hasil yang positif ya guys ya. Dan headline kemarin Ketua Umum PSSI kita mengadakan pers kepada wartawan, dan di mana sangat disayangkan ya guys ya, Coach Sintayong harus diberhentikan sebagai head coach dari timnas Indonesia, sedangkan babak kualifikasi Piala Dunia itu hanya menyisakan 4 pertandingan terakhir ya guys ya. Gue juga kagak ngerti, banyak perspektif dan pandangan kenapa Coach Sin itu dipecat. Ya jujur kalau gue pribadi untuk kayak bermain Coach Sin itu nggak masuk di gue, karena dia memakai parkir bus dan lebih mengandalkan serangan cepat ya guys ya. Tetap berevaluasi besar dari timnas Indonesia dari kategori usia hingga senior itu. Permasalahannya adalah di pemain tengah kita. Tom Hai seperti one man show ya guys ya. Dia posisi tengah itu sangat krusial di sepak bola modern ini. Dan juga kita tidak punya striker seperti Bambang Pamungkas, Buasa Losa dan Budi Sudarsono ya guys ya. Belum ada lagi karakter striker dari timnas Indonesia ini yang sifatnya pembunuh. Setiap bola yang dia dapat pasti harus bisa menciptakan gol ya guys ya. Tapi mudah-mudahan di pelatih baru nanti akan launching di tanggal 12 Januari atau di tanggal 12 Januari. Dan Fabrizio Romano sudah ada Here We Go ya guys ya. Apakah itu benar? Ya kalau udah Here We Go udah pasti benar guys. Tapi ya kita lihat nanti saja ya guys ya. Dan kita tetap kawal terus timnas Indonesia untuk masuk ke
babak final Piala Dunia 2026 guys. Oke, kedua tim sudah melakukan salam-salaman ya guys ya. Dan seperti biasa part player dijunjung tinggi guys, karena rivalitas kompetisi hanya di dalam lapangan guys. Dan ini dia formasi dari Garuda FC memakai formasi 4-3-3 dengan squad intinya guys. Walaupun Raffle Strike dengan kondisi yang kurang prima, tapi kita menaruh ada Hendrik di bench supaya nanti bisa melakukan rotasi seperti pertandingan saat Garuda menghadapi Sparta Praha. Raffle Strike mendapatkan peluang tapi tidak bisa gol ya guys ya. Dan ini dia Groningen dengan formasi 4-4-2 guys, memakai dua pemain tengah, dua sayap, dua striker, dan ini pasti akan sedikit bertahan dan melakukan counter cepat dari lini sayap karena Garuda FC ini di 4 laga dan di Liga Champions sangat ringkih di bagian posisi pertahanan sayap. Oke guys, babak pertama dalam lanjutan Liga Belanda pekan kelima mempertemukan antara Garuda FC melawan Groningen sudah dimulai di Stadion GBK guys. Di mana Garuda FC kini memakai jersey berwarna merah dengan list kuning dan Groningen memakai baju warna hijau lumut ya guys ya. Dan di babak pertama Garuda FC menguasai jalannya pertandingan atau bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Garuda FC. Eliano Rangers, Eliano, ada Tom Hai, berikan kepada Asnawi Mangkualam, langsung kepada Raffle Strike. Umpan trupas langsung diberikan kepada oleh Romani, mencoba melewati satu pemain, berhasil oleh Romani, masih oleh berikan kepada Eliano Rangers. Satu percobaan dilakukan oleh Eliano tapi bola masih menyamping dari mistar gawang ya guys ya. Kesempatan pertama dibuka untuk Garuda FC tapi sangat disayangkan shoot off target yang dan hanya menjadikan tendangan penjaga gawang ya guys ya. Hansen, bukan Jurjus ya guys, penjaga gawang dari Groningen di pertandingan pada hari ini guys. Rente, masih Rente, bayangnya oleh Raffle Strike, sangat baik penguasaan bola yang dilakukan oleh Groningen. Coba membangun serangan Groningen gini, sangat berbahaya. Postman langsung umpan ke samping, bayangi dan sangat baik, dan Mes Hilger datang guys, sangat baik sekali Mes Hilger untuk memblok. Oh, passing yang kurang akurat guys, sangat bebas. Masih apa yang terjadi? Passing dari Martin Pas tidak sesuai dengan posisinya sehingga bola gampang direbut oleh striker dari Groningen. Blunder yang sangat berasa yang dilakukan oleh Martin Pas sehingga Garuda FC harus bisa kebobolan di awal-awal babak pertama guys. Sempat melakukan penyelamatan krusial tapi bola masih dikuasai oleh pemain dari Groningen. Garuda FC harus tertinggal cepat 1-0 atas Groningen ya guys ya. Ini saat di luar Nurul guys karena passing yang dilakukan oleh Martin Pas tidak sama sekali akurat sehingga merugikan dari Garuda FC guys. 1-0, babak pertama baru saja dimulai. Garuda FC sudah dikejutkan dengan gol cepat dari Groningen di menit yang ke-9. Dimana kita mengingat juga kondisi dari lapangan dari GBK lumayan sedikit becek karena diguyur hujan yang lumayan deras ya guys ya. Oke, kita kembali lagi ke lapangan dari Eliano Ranger, passing lagi kepada Raffle Strike, berikan pada Marcelino Ferdinand dan langsung membolehkan umpan terupas kepada Eliano. Masih Eliano dan apa yang terjadi guys, masih bisa diblok passing yang dilakukan Eliano guys. Dan pemain masih Groningen dibayang-bayangi oleh beberapa pemain dari Garuda FC. Serangan balik dari pemain dari Groningen langsung ke tengah, ada Hof, passing dia kepada Osting, bayangi kepada Mes Hilger guys. Sangat baik passing yang dilakukan oleh Groningen, kembali melakukan serangan guys. Bayangi oleh Calvin Verdom, umpan crossing datang, ada Jai Jazz, gagal memblok bola. Mes Hilger datang memotong bola guys. Asnawi berikan langsung kepada Tom Hai, kepada Eliano Rangers, masih Eliano guys. Kontrol bola yang tidak baik dilakukan Eliano sehingga bola bisa direbut dengan mudah guys. Duarte passing kepada Postema, masih dikuasai dan sangat baik sekali, dikuasai kembali oleh pemain dari Garuda FC. Masih berusaha Garuda FC untuk mencari celah untuk melakukan serangan balik cepat. Raffle Strike langsung diberikan pada Eliano, menyisir Eliano, masih Eliano Rangers, berikan kepada Raffle Strike. Oh, maksudnya kepada Marcelino tapi bola bisa dipotong datangnya. Jai Jazz berhasil memutus serangan, ada Asnawi, berikan lagi kepada Raffle Strike, masih Raffle Strike, cari rekan Raffle Strike. Oh, sangat baik blok yang dilakukan Tom Hai. Raffle Strike, satu shootingan dan gol.
Raffle Strike berhasil menyamakan kedudukan di babak pertama dengan tendangan langsung yang begitu cepat. Passing dari Tom Hai, langsung melakukan putar badan dan satu sentuhan saja bola masuk ke dalam gawang dari Groningen. Garuda FC berhasil menyamakan kedudukan di awal babak pertama guys. Memasuki menit-menit pertengahan babak pertama, Raffle Strike kembali menunjukkan tajinya sebagai striker yang dimiliki oleh Garuda FC yang sangat baik. Dan di musim sebelumnya Raffle Strike berhasil menciptakan atau menjadi top skor dari Liga Belanda guys. Dan kick off sudah dimulai. Sangat baik sekali Asnawi melakukan penutupan guys. 1-1 skor sekarang di babak pertama. Mads Hilger, ada Kevin Jess, Calvin Verdom, Marcelino Ferdinand memakai 4-4-2 formasi dari Groningen. Ini membuat sedikit kesulitan karena rata ya guys ya. Tom Hai berikan kepada Eliano Rangers. Masih Eliano, masih mencari rekan Eliano. Berikan kepada Raffle Strike. Raffle Strike langsung kepada Tom Hai. Masih pada Tom Hai. Satu syutingan Tom Hai gagal. Masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Groningen. Langsung disapu bersih. Berduel Mads Hilger gagal dan berhasil dipotong. Ada sangat baik guys, passing-passing pendek tapi sangat dekat penjagaan atau pengawalan yang dilakukan oleh pemain Groningen. Melakukan serangan balik cepat. Crossman dibayang-bayang oleh Mads Hilger. Masih dikejar sama Mads Hilger. Sangat berbahaya, sedikit tertinggal. Satu syutingan Mads Hilger kembali tertinggal oleh pemain striker penyerang dari Groningen. Dan Garuda FC harus kembali mengambil bola di dalam jalannya sendiri guys. Unggul kini Groningen ya guys ya. 2-1. Kesempatan emas yang didapatkan oleh pemain penyerang dari Groningen ini tidak disia-siakan dan langsung melakukan tendangan ke arah Martin Pas dan masuk ke gawang guys. Lumayan riskan pertahanan kita karena Groningen beberapa kali melakukan serangan-serangan yang sangat efektif, melakukan umpan-umpan terobosan yang sangat baik ya guys ya. Sehingga beberapa kali pemain belakang kita seperti Jai Jess dan Mads Hilger harus lebih maju ke depan, sehingga kalau telat mengambil keputusan maka tertinggal jauh oleh penyerang-penyerang yang lumayan bergerak cepat ya guys ya. Ada Tom Hai, bangun Tom Hai serangan, masih Tom Hai. Berikan kepada Eliano Rangers. Ada Raffle Strike. Marcelino Ferdinand berikan kepada Eliano, mencoba satu syutingan dari Eliano. Masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Groningen. Jauh sudah ke depan, berduel dengan Jai Jess, gagal Jai Jess. Dan tidak ada Calvin, tidak ada Jai. Apa yang terjadi? Serangan kembali dilakukan sangat cepat dan satu masih bisa diblok oleh Martin Pas. Sangat baik sekali. Kembali Asnawi Mangkualam berikan kepada Raffle Strike, memau serangan cepat, langsung berikan bola ke depan kepada Eliano. Masih Eliano. Eliano mau bola Eliano. Passing ke samping guys, tapi masih bisa diblok oleh pemain belakang dari Groningen. Hanya menjadikan tendangan sudut untuk Garuda FC guys. Ini dia gol kedua yang diciptakan oleh Romano Postema dalam menciptakan 2 gol dalam 5 pertandingan di Liga Belanda. Dan inilah Marcelino Ferdinand mengancang-ancang mencari pemain yang bertubuh tinggi guys. Marcelino sudah dilakukan jauh pada Eliano, masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dan langsung disapu bersih guys. Tertinggal kembali kini Asnawi guys. Sangat berbahaya, serangan cepat dilakukan oleh Groningen, masih dan berhasil diantisipasi oleh Asnawi Mangkualam. Calvin Verdong berikan kepada Marcelino Ferdinand. Ada Eliano Rangers, berikan kepada Marcelino. Ada Raffle Strike pada Tom Hai, masih mencari rekan Tom Hai. Tidak ada rekan yang membantu sama sekali Tom Hai. Langsung maksudnya kepada Eliano, melakukan overlap tapi gagal. Bola tak sampai, babak pertama akan segera selesai guys. Duarte passing kepada pemain sayap dan dibayang oleh Kevin Dix guys. Berusaha menutup Kevin Dix. Sangat baik penguasaan bola yang dilakukan Groningen guys. Melakukan serangan balik cepat, sangat berbahaya. Duarte berikan ke samping dan langsung saja melakukan umpan terupas. Ada Calvin Verdom mencoba menutup dan berhasil Calvin Verdom. Sangat baik, injury time 1 menit. Asnawi Mangkualam berikan kepada Raffle Strike dan babak pertama telah usai. Garuda FC harus tertinggal 2-1 atas Groningen ya guys ya. Dan semoga saja di babak kedua kita masih bisa mendapatkan peluang-peluang yang ciamik dan bisa menciptakan gol ke gawang dari Groningen guys. Dan kita langsung masuk saja ke babak yang kedua guys.
Oke guys, babak kedua antara Garuda FC melawan Groningen di pekan kelima dalam lanjutan Liga Belanda sudah dimulai, di mana Garuda FC tertinggal 2-1 atas Groningen ya guys ya, dan Raffles Strike harus turun jauh ke bawah untuk menghentikan bola guys. Ada Asnawi, masih Asnawi. Oh, maksudnya kepada siapa? Asnawi guys. Sangat berbahaya, tertinggal kembali. Sangat cepat serangan yang dibangun guys. Satu syutingan dan masih bisa diblok oleh Martin Pas. Kesalahan yang dilakukan Asnawi Mangkualam untuk melakukan passing sangat berbahaya. Kembali Garuda FC blunder guys. Martin Pas masih bisa memblok tendangan langsung dari pemain Groningen dan hanya menjadikan tendangan sudut untuk Groningen. Serangan dari Groningen belum habis dari gawang untuk ke gawang dari Garuda FC. Jauh sudah. Ada Mes Hilger berhasil menutup kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino, masih Marcelino mencari rekan Marcelino. Umpan chip langsung diberikan kepada Eliano Rangers, sendirian Eliano. Masih Eliano membawa bola, Eliano. Satu syutingan dari Eliano masih membentur tiang guys. Sangat disayangkan kesempatan emas dari Eliano, tidak berbuahkan gol. Kesempatan Garuda FC terbang sia-sia. Asnawi membantu untuk menutup pergerakan dan berhasil guys. Asnawi berikan kepada Tom Hai, berikan kembali kepada Raffles Strike, masih Raffles Strike, berikan kepada Marcelino, masih Marcelino, berikan kepada Raffles Strike, kembali kepada Tom Hai guys. Ada Asnawi mencari ruang, gini Garuda FC ada oleh Romani. Sangat kesulitan Garuda FC untuk melakukan gebrakan serangan di awal-awal babak kedua ini guys. Tom Hai, passing ke belakang, ada Asnawi, ada Marcelino, langsung saja kepada oleh Romani guys. Dan apa yang terjadi guys, posisi dari oleh Romani sudah offset guys. Dan Mes Hilger kita gantikan dulu dengan Sandy Walsh, mengingat kita harus butuh sprinter di center back ya guys ya, karena beberapa kali gol tercipta atau kesempatan dari Groningen ini berada di umpan-umpan terlepas cepat, dan kita harus butuh sprinter untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Groningen. Sandy Walsh kita mainkan di awal-awal babak kedua menggantikan Mes Hilger guys. Sudah dilakukan passing kecil saja atau pendek Persman. Passing kembali oleh Romani, mencoba untuk menutup. Tom Hai gagal untuk menutup datangnya bola, membangun serangan kembali guys. Tidak melakukan offside guys, sangat berbahaya. Satu bola chip guys, dan Martin Pas hampir saja bola disabet oleh striker yang berada di sebelah dari lini gawang guys. Dan sehingga Martin Pas hanya bisa untuk menutup pergerakan dari pemain, bukan melakukan gerak untuk menghentikan bola ya guys ya. Sangat disayangkan, beberapa kali melakukan serangan-serangan terupas guys. Sandy Walsh sedikit kebingungan juga ya guys ya. Langsung berikan kepada Eliano Rangers, kepada Raffles Strike. Raffles Strike mencari rekan, Raffles Strike tidak ada yang rekan yang membantu ya guys ya. Raffles Strike langsung berikan kepada ada oleh Romani dan masuk gol. Serangan cepat, penyerang, ketiga penyerang dari Garuda FC melakukan serangan yang sangat baik dari Raffles Strike, berikan kepada oleh Romani dan memberikan ke tiang dua kepada Eliano Rangers, dan berhasil Garuda FC menyamakan kedudukan 2-2 Garuda FC. Dan semoga saja mendapatkan momentum dari Garuda FC bisa menambahkan pundi-pundi golnya kembali ya guys ya. Ini dia Raffles Strike, kita tarik keluar dan kita masukkan Henrik guys. Raffles Strike berhasil menciptakan gol di babak pertama ya guys ya, untuk menyamakan ketertinggalan atas Groningen. Dan Henry kita masukkan guys, mendapatkan nafas segar dan bola keluar dan lemparan ke dalam untuk Garuda FC oleh Romani. Passing kepada Marcelino Ferdinand, berikan kepada Henrik, masih Henrik, langsung berikan kepada Ole, kasih pada Ole, dan apa yang terjadi sangat baik guys, berikan kepada Henrik, satu syutingan dan terbebas dan masuk gol. Eliano Ranger memanfaatkan bola rebound, tendangan yang tidak begitu keras oleh Henrik, tapi bola masih bisa terlepas dari pengawalan penjaga gawang dari Groningen. Ini di Henrik tidak kencang, tapi bola terlepas dan ada Eliano. Press diciptakan Eliano Rangers di pertandingan pada hari ini guys, sangat baik sekali. Pemain yang berketurunan dari Maluku ini, kalau tidak salah ya, Indonesia berhasil menciptakan brace di pekan kelima dalam lanjutan Liga Belanda. Garuda FC unggul 3-2 atas Groningen ya guys ya. Dibayang-bayang oleh Henrik, passing ke samping, ada Skurdels,
berikan pada Hof, bayangin oleh Tom Hai dan berhasil diantisipasi Marcelino. Ada Asnawi, berikan kepada Hendrik. Hendrik masih mencari rekan dan teman, masih Hendrik, berikan umpan chip langsung kepada Eliano, tapi body charge yang diberikan sangat baik sehingga bola lebih dekat dari penjaga gawang guys. Menit ke-67 di babak kedua guys, masih di pertengahan babak kedua guys, jauh sudah ke tengah penjaga gawang, berduel dengan Sandy Walsh, dikuasai dan terjatuh gitu. Sandy Walsh sangat berbahaya guys, sangat berbahaya, serangan balik yang cukup cepat, masih dibayang-bayang oleh Jai Jazz berhasil memotong, tapi sangat baik lagi Martin Pass melakukan penyelamatan untuk menjaga kesucian dari gawang dari Garuda FC guys, mengingat kita sudah unggul 1 gol. Calvin Verdom, ada Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, langsung Tom Hai memberikan umpan terupas langsung kepada Hendrik, sendirian saja Hendrik dibayangi satu pemain guys, masih ada Hendrik, satu syutingan dan gol. Kembali Hendrik menjadi super sub dari Garuda FC. Umpan terupas yang baik diselesaikan dengan baik juga guys. Ini dia Hendrik, sangat baik, tidak perlu kencang, tidak perlu kuat guys, dan bola langsung masuk ke dalam gawang dari Groningen sehingga Garuda FC unggul jauh atas Groningen dengan skor 4-2. Sangat baik sekali pemain-pemain dari Garuda FC ini ya guys ya. Hendrik, striker lapis kedua dari Rafael Strike, berhasil menjadi pembeda di menit ke-72 di babak yang kedua, dan Tom Hai kita gantikan guys. 4-2 sudah bersarang, atau 4 gol sudah bersarang ke gawang dari Groningen, unggul Garuda FC guys. Ada Hof, bayangi oleh Hendrik, passing yang tidak akurat sehingga menjadi lemparan ke dalam untuk Garuda FC. Calvin Verdom kepada Jai Jazz, ada Sandy Walsh, berikan kepada Kevin Dix, masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Garuda FC. Jai Jazz, Marcelino, berikan kepada Ole Romani, sangat baik juga pertampilan Ole, mendapatkan 1 assist. Hendrik, ada Fitzjim, langsung berikan kepada Eliano Rangers guys, langsung terupas menuju kepada Hendrik, tapi bola lebih dekat dari pemain belakang dari Groningen. Marcelino masih dikuasai oleh Garuda FC, membangun serangan oleh Romani. Ada Marcelino Ferdinand, satu syutingan keras dari Marcelino, percobaan dari luar kotak penalti masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Groningen. Sangat baik sekali peluang terbuka, tapi penjaga gawang dari Groningen masih bisa menahan tendangan dari Marcelino Ferdinand guys. Tendangan sudut kembali akan dilakukan oleh Marcelino. Garuda FC mencari pemain yang bertubuh tinggi, sudah dilakukan lebih dekat kepada Sandy Walsh, gagal, masih bisa ditinju oleh penjaga gawang Kevin Dick. Masih ada Marcelino, langsung ke tengah kembali, gagal, tidak ada pemain Indonesia Garuda FC. Ada Sandy Walsh, berikan kepada Marcelino Ferdinand, sangat baik guys, membentur dada dari pemain belakang dari Groningen. Sangat baik Jai Jazz, berikan kepada Calvin Verdom, ada Fitzjim, memasuki menit ke-83 guys di babak yang kedua. Calvin Verdom, berikan kepada Ole Romani, masih Ole, sangat baik kepada Hendrik, kepada Fitzjim, masih Fitzjim, berikan kepada, sangat baik pergerakan yang dilakukan pada Hendrik. Oleh Romani, maksudnya Reja, satu syutingan yang sangat baik guys, masih membentur tiang gawang, passing ke belakang, tidak ada pemain yang dituju guys. 5 menit pertandingan akan segera usai guys. Ada Sprugel, dibayangi oleh Jai Jazz, sangat baik Jai Jazz. Ada Marcelino Ferdinand, berikan pada Jim, masih bisa dikuasai dan gagal Jim menguasai bola guys. Posting, sangat bebas pemain dari Groningen, dibayang-bayang oleh Jai Jazz, sangat baik sekali Jai. Martin Pass, sangat tenang sekali guys. Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, berikan kepada Marcelino, Ole Romani, langsung saja ada Hendrik. Hendrik mencoba membangun serangan sendirian, dia tidak ada rekan membantu, dan langsung saja pada Ole Romani. Ole Romani, sangat bebas Ole Romani, satu flashingan dari Ole, dan bebas Hendrik, dan apa yang terjadi guys, tidak langsung disuting malah ditahan, sehingga bola masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang dari Groningen guys. Ini dia serangan balik lumayan cepat dilakukan oleh Groningen ke samping, dan bola keburu keluar dari lapangan. Injury time sudah diberikan kepada wasit, 3 menit guys. Calvin Verdom, ada Ole Romani, berikan kepada Hendrik, tapi bola lebih jauh, kontrol yang tidak baik yang dilakukan oleh Hendrik guys. Babak kedua sudah memasuki babak terakhir guys, dan apa yang terjadi? Marcelino, dan babak kedua
telah usai guys. Drama terjadi di pertandingan pada hari ini di mana Garuda FC tertinggal 2 kali atas Groningen dan semua dibayar lunas tuntas di babak kedua guys. 3 gol tercipta dan Garuda FC kembali mendapatkan poin 3 atas Groningen dengan skor 4-2 guys. Oke guys, berakhir sudah pertandingan kita pada hari ini di mana Garuda FC berhasil mendapatkan poin 3 dan sekaligus mengkokohkan posisi pertama di pekan kelima di Liga Belanda guys ya. Evaluasi kita pada hari ini adalah mungkin lapangan terlalu becek ya guys ya, sehingga gerak dari Mes dan Jaijas itu sangat sulit untuk menutup umpan-umpan terupas cepat yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Groningen ya guys, karena dia melakukan serangan-serangan counter attack yang cepat, umpan-umpan terupas yang sangat akurat. Tapi kita hanya mampu kebobolan 2 gol, di mana gol pertama blunder dari Martin Pas dan gol yang kedua sangat baik sekali skema yang dibuat, dan beberapa kali percobaan dari Groningen Martin Pas berhasil memblok beberapa kali tendangan dari pemain-pemain Groningen sehingga gawang dari Martin Pas hanya kebobolan 2 kali saja ya guys ya. Oke guys, berakhir sudah pertandingan kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk menekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar dan ikuti seluruh sosial media dari Arava Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arava Gaming akan mengupload video terbarunya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Arava Gaming pamit.